إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوتي بالله رحمكم الله Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan, memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk dapat kembali bersama kita duduk di majelis yang mulia ini, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan masuki bab yang berikutnya. Ini bab yang ke-16. Bab ini erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya, bab 15. Bab yang ke-16 sudah dibuka semuanya. Diberi tanda di dalam kurungnya keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah. Sebenarnya penulis menyebutkan langsung bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penulis langsung menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah surah Saba ayat 23. Surah Saba ayat 23, yakni hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada bab ini pembahasannya adalah terkait dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan. Makhluk yang paling perkasa, ya, makhluk yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan bab sebelumnya dan kenapa penulis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kenapa mencantumkan ayat ini, ya, sebagai lanjutan dari bab yang sebelumnya. Pada bab yang sebelumnya disebutkan dalil tentang beberapa sisi lemahnya makhluk sehingga tidak layak untuk diibadahi. Ada yang bisa menyebutkan 4 sisi kelemahan tanpa melihat? Silakan, ada yang hafal ayat sebelumnya di bab yang ke-15 Al-A'raf ayat 191 192. Ada yang hafal? Silakan angkat tangan. Ada? Awalannya apa?
ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Nah, di ayat ini, di bagian yang disebutkan tadi, sebutkan dua kelemahan apa? Dua kelemahan makhluk sehingga tidak bisa dijadikan sebagai yang diibadahi, tidak layak untuk diibadahi. Apa yang pertama? La yakhluq, tidak bisa menciptakan. Ya, manusia bisa membuat rumah, tapi bahannya dari mana? Kayunya dari mana? Semennya dari mana? Tidak bisa menciptakan dari yang asal muasalnya tidak ada sama sekali menjadi ada. Ya, manusia bisa membuat alat elektronik, tapi bahan-bahan dasar untuk membuat alat elektronik itu dari mana? Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa? Tidak bisa mencipta. Dan yang kedua adalah mereka sendiri adalah diciptakan. Mereka sendiri diciptakan. Selain Allah semuanya adalah makhluk yang diciptakan. Kemudian kelemahan yang ketiga apa? Wala yastati'una lahum nasra. Mereka tidak bisa menolong. Mereka tidak bisa menolong orang lain. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat apa? Apa, Bu? Nah, diri sendiri tidak bisa ditolong. Mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka. Wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ini 4 kelemahan. Satu saja ada pada makhluk itu tidak berhak untuk diibadahi. Apalagi kalau keempat-empatnya ada pada mereka. Tidak bisa menciptakan, dia sendiri diciptakan, ya. Kemudian apa? Tidak bisa menolong orang lain, ya. Bahkan dirinya sendiri juga dia tidak bisa menolong. Berhala tersebut mereka dibuat, ini ya, mereka dibuat tidak bisa menolong orang lain, ya. Sedangkan diri mereka sendiri pun juga, ya, tidak bisa menolong diri mereka. Nah, ini 4 sisi kelemahan sehingga tidak berhak untuk diibadahi. Ya, semuanya hanya, ya, lawan dari kelemahan-kelemahan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah tidak diciptakan. Ya, Allah mampu menolong hamba-hambanya, Allah mampu menolong makhluk-makhluknya, ya. Dan tidak ada yang menolong Allah. Ya. Justru Allah yang menolong ciptaannya. Baik, kemudian berikutnya ada yang masih ingat ayat yang kedua di bab yang ke-15 apa? Surat apa itu? Silakan lihat boleh, ya. Kalau ada yang hafal, Fatir ayat berapa? 13 dan 14. Nah, terkait dengan apa itu? Coba sebutkan. 4 kelemahan di situ disebutkan. Tidak memiliki apa? Tidak memiliki apa-apa. Ma yamliquna min qitmir. Setipis kulit ari. Kurma saja mereka tidak bisa, mereka tidak memilikinya. Itu adalah milik Allah. Kemudian ada yang lain, yang disembah itu tidak bisa mendengar seruan yang menyembahnya. Yang ketiga, seandainya mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa akan apa? Mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan, ya, permohonan. Yang keempat apa? Yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, ya, mereka akan mengingkari, ya, kesyirikan tersebut, ya. Mereka tidak mau mereka dijadikan sebagai tandingan Allah. Ya, mereka tidak mau dijadikan sebagai apa? Ya, sekutu Allah. Nah, ini. Kemudian berikutnya disebutkan tentang apa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia
semulia-mulia makhluk. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tetapi apakah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW berhak untuk diibadahi? Sama sekali tidak. Apa sebab? Karena beliau memiliki kelemahan. Kelemahannya karena memang sebagai manusia. Kelemahannya sebagai manusia. Karena beliau mengalami luka berdarah ketika perang Uhud. Ya. Beliau pun juga diracuni. Ya. Juga tidak bisa menolong sahabat yang diracuni. Karena kelemahan inilah, maka Rasulullah SAW tidak berhak diibadahi. Semulia-mulia makhluk tidak berhak untuk diibadahi, apalagi yang kedudukannya jauh di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga nasihat Rasulullah SAW, wasiat atau seruan Rasulullah SAW kepada karib kerabatnya, kepada pamannya, kepada bibinya, bahkan kepada putrinya. Siapa? Putri Rasulullah SAW? Fatimah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah, kepada bibinya, kepada pamannya? Ada yang tahu? La ugni anka minallahi syai'a, atau la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu dari siksaan Allah. Kalau ingin pertolongan Allah dengan apa? Dengan takwa, dengan amal soleh, dengan iman dan amal soleh. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW tidak bisa menolong karib kerabatnya, bahkan putrinya yang tercinta Fatimah radhiyallahu anha. Maka dari sisi ini berarti Rasulullah SAW memiliki apa? Kelemahan, karena memang beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Dan keutamaan beliau apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bab berikutnya adalah terkait dengan makhluk yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrikin. Ya, makhluk yang dijadikan sesembahan oleh orang musyrikin yang dikatakan sebagai banatullah, putri Allah. Ya, subhanallah. Siapa itu? Para malaikat. Orang-orang musyrikin menyembah malaikat. Ya, menganggap mereka, menganggap malaikat sebagai apa? Sebagai putri-putri Allah. Padahal malaikat itu tidak laki-laki, tidak pula perempuan. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang dijadikan sebagai bab oleh penulis. Ya. Surat apa ini? Surat Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Maksudnya dari hati mereka ini, hati mereka siapa mereka ini? Malaikat. Ya. Dihilangkan rasa takut dari jantung malaikat. Maka para malaikat berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Maka para malaikat menjawab, ya, perkataan yang benar, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik, kemudian riwayat yang berikutnya, dalil yang berikutnya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis samaa'i darabatil malaa'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan yanfudhuhum dhalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam' wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa badada baina asabi'ihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisani sahiri awil kahin farubbama
adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Artinya Allah telah menetapkan perintah di atas langit. Ya, Allah telah menetapkan perintah di atas langit. Ini menetapkan takdir, ya, menetapkan takdir. Ya, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata atau batu licin. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Di sini ada, ya, dalam kurung keterangan sehingga para malaikat jatuh pingsan karena ketakutan. Nanti di dalil berikutnya akan disebutkan, ya, di situ dengan jelas disebutkan bahwa malaikat sampai pingsan, ya, mendengar karena takutnya mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala sampai mereka pingsan. Ya. Kenapa sampai pingsan? Karena para malaikat sangat mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memiliki ilmu yang lengkap, benar-benar tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat ketakutan sampai mereka pingsan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah setan-setan penyadap berita, ya, penyadap berita, mustariqus sama', ya, ini yang mencuri pendengaran, ya, mustariqus sama' artinya yang mencuri pendengaran, ya, penyadap berita. Ketika itulah penyadap berita mendengarnya, ya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini. Sebagian mereka di atas sebagian lain, ya, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Digambarkan oleh Sufyan, yakni Sufyan bin Uyainah, dengan telapaknya, dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Maksudnya setan, yakni para jin. Para jin mereka apa namanya? Susun menyusun, ya, susun bersusun sampai, ya, sampai ke atas ke langit untuk mendengar apa yang disampaikan, apa yang diperbincangkan oleh para malaikat. Jadi para jin mereka susun menyusun untuk bisa sampai ke atas untuk mendengar berita yang dibicarakan, yang diperbincangkan oleh malaikat. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat, ya, firman Allah SWT itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Jadi yang menyampaikan ke tukang sihir, tukang ramal itu siapa? Para jin, para jin penyadap berita. Ya. Akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena syihab, meteor, sebelum sempat menyampaikan kalimat firman Allah SWT tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab. Berarti ada berita yang lolos, ada kalimat yang lolos, dan ada yang kalimat yang tidak lolos. Ada yang sampai ke tukang sihir, ada yang tidak sampai ke tukang sihir dan tukang ramal. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah SAW. Dengan satu berita tadi yang dengar dari langit tadi, ya, yang benar hanya satu, yang bohong ada 100. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu, dan itu terjadi benar.
Sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar. Hanya satu yang benar, dan satu inilah yang apa namanya? Karena satu kalimat inilah sehingga tukang sihir atau tukang ramal tersebut dipercaya. Padahal 100 kebohongan, 100 kedustaan tadi kok tidak dianggap. Umpama ada tukang ramal atau dukun, tukang sihir ya, menyampaikan ramalan akan terjadi kiamat pada tanggal sekian, pada tahun sekian. Itu sudah berapa kali itu? Tetapi tukang sihir itu pernah menyampaikan sesuatu kemudian benar adanya. Nah, itulah yang dijadikan sebagai apa? Penilaian bahwa si dukun atau tukang sihir ini benar, hebat. Hanya satu ya dari sekian orang yang mencari barang hilang, hanya satu yang ketemu. Yang 100 tidak ketemu, tetapi dia dihebatkan dengan satu penemuan. Yang 100 tadi seakan-akan tidak terjadi apa-apa itu. Tak bisa dipahami? Jadi dia dibenarkan dengan satu kalimat yang didengarnya dari langit. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalil yang kedua ini ya, yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sini salah satu bentuk penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang tadi yang dimaksud adalah surat apa? Saba ayat 23. Apa tafsiran dari Saba 23? Ditafsirkan, ini terkait dengan apa namanya? Rasa takut yang dihilangkan dari malaikat. Ditafsirkan dengan apa? Bahwasanya malaikat itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka sangat takut sampai pingsan. Kemudian setelah itu dihilangkan rasa takut dari jantung mereka, baru kemudian mereka sadar dan baru bisa berbicara. Dan baru bisa berbicara setelah Allah menghilangkan rasa takut dari diri mereka. Jadi ini adalah tafsiran Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Tingkatan tafsir adalah Al-Quran dijelaskan, ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada penjelasannya dari Al-Quran, berikutnya adalah ditafsirkan, dijelaskan dengan hadis. Kalau tidak ada hadis yang menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut, dijelaskan dengan perkataan sahabat. Kalau tidak ada, dengan perkataan tabi'in. Kalau juga tidak ada asar dari sahabat dan tabi'in yang menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut, maka ditinjau dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Tetapi harus berurutan. Al-Quran, hadis, sahabat, ya, perkataan sahabat, penjelasan sahabat, baru kemudian penjelasan dari tabi'in. Kalau tidak ada, baru dilihat dari sisi bahasa. Ya. Tidak terbalik ya, tidak terbalik. Ya. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahimahullah, apa tujuan penulis mencantumkan ayat dan hadis-hadis? Dan di sini kita ketahui ini terkait dengan apa? Terkait dengan para malaikat. Tujuannya adalah bahwa para malaikat adalah termasuk makhluk Allah yang paling mulia, termasuk salah satu makhluk Allah yang paling mulia. Apakah malaikat yang memiliki kedudukan yang mulia, memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berhak untuk diibadahi? Jawabannya tidak. Maka kemudian mari kita lihat
apa saja keistimewaan ya, keutamaan yang ada pada malaikat. Kemudian kita bandingkan dengan berhala-berhala. Ya. Kita bandingkan dengan apa saja yang dijadikan sebagai sesembahan. Apakah mereka lebih layak, lebih patut untuk disembah, ataukah malaikat? Kalau seandainya malaikat boleh disembah. Nah, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 38. Ya, tidak ada di dalam kitab ini. Silakan kalau yang ingin mencatat. Ya, Fussilat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Seandainya mereka menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, yakni para malaikat, inda rabbika, yang berada di sisi Rabbmu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedekatan malaikat. Inda rabbik, ini menunjukkan apa? Kedekatan malaikat. Kemudian berikutnya apa? Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Para malaikat itu mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Menunjukkan apa? Luar biasanya ibadah malaikat. Siang malam mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan. Ini menunjukkan apa? Kekuatan fisik para malaikat. Dari ayat ini Fussilat 38 ya, menunjukkan keistimewaan malaikat, posisi mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah mereka luar biasa. Siang malam mereka terus beribadah, tidak pernah berhenti. Senantiasa bertasbih kepada Allah. Dan lihatlah bagaimana kekuatan fisik mereka. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Bandingkan dengan kita manusia. Berapa lama kita bertahan untuk duduk di kajian? 1 jam pertama masih semangat. 1 jam yang kedua mulai bosan. 1 jam yang ketiga ustadznya sudah ditinggalkan. Entah ditinggalkan pergi, apakah ditinggal tidur. Ya. Tapi bandingkan dengan malaikat, ya. Tidak pernah bosan. Ya. Jadi ayat yang lain, ya, surah Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka ini para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, la yafturun, tidak pernah letih. Kalau sebelumnya apa? Tidak pernah bosan. Ya. Kalau di ayat berikutnya Al-Anbiya 20 disebutkan bahwa malaikat tidak pernah mengenal letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau manusia bagaimana? Kita mengalami bosan, kita mengalami letih, ya. Kemudian keistimewaan malaikat apa? La ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berbeda dengan manusia yang sering bermaksiat dan melanggar aturan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu? Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Bahwasanya mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berikutnya coba lihat dasar penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Diciptakan dari cahaya, min nur, ya. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari apa? Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Jin
diciptakan dari api. Manusia wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang telah disifati kepada kalian, yakni diciptakan dari tanah. Nah, kita tidak tahu ya cahaya seperti apa, ya seperti apa cahaya yang dimaksud. Ya, ilmu tentang penciptaan malaikat, ilmu tentang penciptaan jin, ya, dan manusia, hanya Allah yang maha tahu. Tentang cahaya seperti apa kita tidak tahu. Ya, silakan lihat seperti matahari. Bagaimana cahaya matahari? Sudah berapa lama matahari bersinar? Cahayanya tidak pernah berkurang. Ya, energinya tidak pernah berkurang. Dan matahari tetap berada pada rotasinya, tidak pernah maju, tidak pernah mundur. Ya, dikatakan kalau seandainya matahari itu bergerak maju mendekati bumi, maka kita akan mengalami kepanasan yang sangat, bahkan bisa terbakar. Kalau seandainya matahari itu menjauh dari rotasinya, maka kita akan mengalami apa? Kedinginan. Ya. Itu matahari, itu matahari. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Ya. Dan ini kita tidak tahu tentang cahaya malah malaikat. Yang jelas Allah telah menjelaskan tentang betapa kuatnya fisik malah fisik malaikat. Berikutnya terkait dengan fisik malaikat. Ya. Fisik malaikat. Malaikat punya sayap atau tidak? Berapa sayapnya? Dua. Hanya dua? Di mana sayapnya dua itu? Kiri kanan ya? Ada yang punya tiga enggak? Malaikat yang punya tiga sayap? Hah? Ada? Yakin? Malaikat ada yang punya dua sayap? Punya tiga sayap? Kalau Jibril punya berapa sayap? 600. Nggak usah dibayangkan bagaimana ada sayap, ada 600 sayap, di mana letak sayapnya, nggak usah dibayangkan. Ya. Malaikat ada yang punya 3 sayap? Hah? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat yang pertama. Ya. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan apa? Langit dan bumi. Ya. Dan menjadikan para malaikat sebagai utusannya yang memiliki apa? Masna wa sulasa wa ruba'. Masna 2. Terus sulasa 3, ruba 4. Ya, jangan tahunya hanya masna sulasa ruba, ta'adudnya ya. Ya, poligaminya hafal kalau masna sulasa ruba ya. Nah. Ada malaikat yang Allah ciptakan memiliki 2 sayap. Ada yang diciptakan memiliki 3 sayap. Ada yang diciptakan memiliki 4 sayap. Ya. Ya, kalau 2 sayap ya mungkin bayangannya kiri kanan ya. Kalau 3 sayap gimana? Nggak usah dibayangkan. Nggak usah dibayangkan. Kalau 4 bagaimana? Kalau 600 bagaimana? Nggak usah dibayangkan. Ya. Diimani saja ya. Yazidi fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambah sayap-sayap tersebut ya, bisa jadi 5, bisa jadi 6. Sekehendak Allah. Makanya kemudian Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Ya ikhwati fillah rahimakumullah. Malaikat, apakah malaikat makan minum? Mana yang menunjukkan hal tersebut? Apa dalilnya? Ya, bisa dilihat di surah Az-Zariyat ya, ayat 26 dan 27. Ya. Yang terkait dengan kisah Nabi Ibrahim
yang kedatangan para tamu. Nabi Ibrahim tidak mengetahui siapakah para tamu tersebut. Ya. Karena menjelma dengan sempurna. Menjelma dengan sempurna seperti manusia. Ketika tamu-tamu tersebut datang, langsung Nabi Ibrahim alaihissalam faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Langsung menemui istri beliau, ya, untuk apa? Menyiapkan hidangan. Apa hidangannya? Berupa sapi gemuk. Ketika hidangannya sudah siap, ya, faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Kemudian hidangan tersebut didekatkan kepada para tamu. Tetapi Nabi Ibrahim keheranan dan merasa takut, ini tamunya disuguhkan makanan tidak mau makan. Ya, ternyata mereka adalah apa? Para malaikat. Para malaikat. Jadi para malaikat itu tidak makan, berbeda dengan manusia. Ya, kita makan berapa kali? Tidak menentu. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali plus cemilan. Ya, tapi masih lemas. Ya kan? Ya, berbeda dengan malaikat, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tapi energinya selalu fit. Tidak pernah dicas energinya, ya. Tidak pernah berkurang energinya. Subhanallah, ya. Kemudian terkait dengan malaikat yang memiliki sayap, bagaimana indahnya fisik dari malaikat. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW ketika melihat Jibril fi suratihi, dalam bentuk aslinya, walahu sittumi'ah janah. Dalam bentuk aslinya malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap sayapnya menutupi cakrawala. Bukan 600 sayapnya itu menutupi cakrawala, tapi satu sayapnya menutupi cakrawala. Ya, kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap, ya, sayapnya itu menutupi apa? Setiap sayapnya menutupi ufuk. Kemudian yaskutu min janahihi minat tahawil wad-durri wal yaqut ma Allahu bihi alim. Dari sayap-sayapnya malaikat Jibril tersebut, ya, keluar cahaya warna-warni, ya, kemilau, intan permata dan berlian, dan Allah lah yang Maha mengetahui tentang hal tersebut. Menunjukkan apa? Tentang keindahan fisik malaikat. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Rasulullah SAW di kesempatan yang lain pernah melihat ya, malaikat Jibril. Disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha. Aku melihat Jibril di mana? Di sidratil muntaha. Alaihi sittumi'ah janah. Memiliki 600 sayap. Yantathiru min rishi at-tahawil ad-dur wal yakut. Ya, dari sayap-sayapnya memancar kimilau warna-warni, intan permata dan berlian. Ya. Kemudian terkait dengan fisik malaikat juga, bagaimana malaikat dengan satu sayapnya, ya, bisa mengangkat negeri kaum Nabi Lut. Ya, dengan satu sayapnya bisa mengangkat negeri kaum Lut. Ya, faj'alna 'aliyaha safiyalaha. Kami menjadikan yang atasnya menjadi berada di bawah. Itu dengan satu sayap. Ya, itu baru dengan satu sayap. Ya. Kemudian juga terkait dengan kisah Rasulullah SAW yang diolok-olok, ya, diusir oleh penduduk Taif, ya, diolok oleh anak-anak, ya, kemudian Rasulullah SAW dilempari oleh batu sampai berdarah. Ya, walaupun Zaid bin Harisah berusaha menangkis
batu-batu yang dilempar kepada Rasulullah SAW, tapi tetap saja ada batu yang mengenai Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW terluka, ya, sehingga kemudian malaikat gunung, ya, menawarkan apakah mereka akan ditimpakan dua gunung, ya. ditimpakan dua gunung, ya. In syi'ta an atbiqu alaihim al-aqbashain, kalau engkau mau akan aku timpakan kepada mereka dua gunung. Ini menunjukkan apa? Betapa kuatnya malaikat. Baik. Kemudian ya, orang-orang musyrikin, ya, menjadikan malaikat sebagai sesembahan mereka. Ya, mereka menjadikan malaikat sebagai sesembahan mereka. Mereka katakan malaikat-malaikat adalah apa? Anak-anak perempuan Allah, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 40. Al-Isra ayat 40. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha, maka apakah patut, ya, Allah memilih bagimu anak laki-laki sedangkan Allah sendiri mengambil anak-anak perempuan. Ya. Allah mengambil anak perempuan dari mana? Dari kalangan para malaikat. Innakum latakuluna qawlan azima, sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya, mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ya. Yang jelas di sini orang-orang musyrikin mereka menyembah malaikat. Ini sudah kita pelajari, ya. Sudah kita pelajari pada pelajaran yang sebelumnya, bukan di kitab tauhid. Pelajaran apa? Ada ingat? Ayuh, hasan, barakallahu fik. Al-Qawaidul Arba'. Di antaranya yang disembah oleh orang musyrikin adalah malaikat. Ya, selain nabi, matahari, bulan, ya, orang-orang soleh, ya, yang disembah juga apa? Malaikat, termasuk batu, pepohonan. Ini sudah kita pelajari. Tapi khatibillah rahimahullah, apakah malaikat patut disembah? Ya, sudah disebutkan tadi bahwasanya malaikat itu memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah. Terus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kekuatan fisik, keindahan fisik mereka juga luar biasa kuat dan indahnya. Apakah layak bagi malaikat diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Kenapa? Malaikat punya kelemahan. Ahsan, barakallahu fik. Apa kelemahannya? Terkait dengan yang sedang kita bahas, ayat yang kita bahas. Ya, itu memang sudah betul, ya. Itu terkait dengan bab yang 15 bahwa malaikat tidak bisa menciptakan, justru malaikat yang diciptakan, ya. Malaikat tidak bisa menolong kalau Allah tidak mengizinkan untuk menolong, ya kan? Ya. Jadi pertolongan malaikat itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan ayat yang sedang kita bahas pada bab 16, apa itu? Bisa pingsan. Malaikat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pingsan, ya. Maka yang patut untuk diibadahi adalah yang ditakuti oleh malaikat. Yang patut untuk diibadahi adalah yang ditakuti oleh malaikat, karena malaikat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang takut itu bisa jadi disebabkan karena satu, betul-betul tahu tentang yang ditakuti. Betul-betul tahu tentang yang ditakuti. Seperti malaikat betul-betul mengenal
keagungan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga malaikat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena tidak tahu tentang yang ditakuti. Seperti apa? Apa contohnya? Ada yang takut sama apa? Sebutkan segala macam jenis hantu, setan. Kenapa ditakuti? Hah? Karena tahu. Karena tidak tahu yang ditakuti. Kalau seandainya tahu, ya, itu adalah jin yang menakut-nakuti, insya Allah tidak akan takut. Karena tidak tahu yang ditakuti. Nah, terkait dengan malaikat, ini karena mereka betul-betul mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan para malaikat takut. Nah, kembali kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kita sendiri. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, ya, seberapa kenalnya kita tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Seberapa besar kita telah mempelajari tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita untuk bermaksiat. Kenapa kita bermaksiat? Rasa takut itu yang kurang dari kita. Kurangnya pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini bisa dipahami? Nah, kenapa malaikat tidak patut untuk dijadikan sebagai sembahan? Karena malaikat sendiri, ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hadis yang sedang dibahas ini, mana yang lebih hebat, malaikat atau jin? Kenapa? Hah? Kenapa? Coba perhatikan hadisnya. Terkait dengan hadis yang sedang kita pelajari ini, ya, malaikat jin untuk mendapatkan berita langit, mereka bersusun-susun. Jin bisa terbang, tapi terbangnya jin terbatas, tidak bisa menembus langit. Berbeda dengan malaikat. Terbangnya jin terbatas untuk mendapatkan berita. Ya, di langit dunia saja mereka bersusun-susun untuk mendapatkannya. Ya, berbeda dengan malaikat. Malaikat turun ke bawah, ke langit bawah, ke langit bawah. Dan turunnya sangat cepat. Berbeda dengan malaikat, terbangnya terbatas. Ya. Jadi jin bisa terbang terbatas, malaikat bisa terbang, tapi tidak ada yang bisa menandingi kecepatan terbangnya malaikat. Ya, lihatlah bagaimana cepatnya Jibril, ya, turun menyampaikan wahyu. Taib. Jadi malaikat itu mereka akan turun ke langit yang paling bawah, ya, yang dekat dengan awan. Mereka akan berbicara, kemudian jin berusaha untuk menyadap pembicaraan malaikat. Nah, kemudian jin yang berhasil mendengar itu satu kalimat langsung disampaikan kepada yang di bawah. Yang di bawah langsung cepat menyampaikan ke bawah. Yang ke bawah terus sampai ke bawah. Jadi satu kata yang mereka dengar langsung ke bawah, langsung ke bawah. Kenapa? Takut tidak sampai ke bawah. Ya. Dan ada yang tidak sampai berita tersebut, ya, karena disebabkan kena tembakan, ya, syihab, ya, meteor. Dan ada yang
sampai kepada tukang sihir, tukang ramal. Kemudian malaikat itu lebih gaib daripada jin. Apa maksudnya? Malaikat itu lebih gaib daripada jin. Tidak makan, tidak minum. Jin terkadang bisa kita rasakan, iya atau tidak? Tapi malaikat tidak bisa sama sekali kita merasakan kehadirannya. Padahal masing-masing kita bersama dengan malaikat. Apa? Raqib, Atid, malaikat pencatat. Masing-masing kita, ya kemana kita pergi ada malaikat. Tapi bisakah kita merasakan kehadiran malaikat tersebut? Tidak. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat raqib atid yang akan mencatat ucapan tersebut. Tapi kita tidak merasakan kehadiran malaikat. Namun terkadang kita bisa merasakan kehadiran jin. Berarti malaikat lebih gaib daripada jin. Bisa dipahami? Nah, kemudian terkait dengan wa huwal aliyul kabir, bahwasanya Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Terkait dengan ketinggian Allah itu dari 3 sisi. Ketinggian Allah itu dari 3 sisi. Yang pertama ulul qahar. Yang kedua ulul qadar. Yang ketiga adalah ulul dzat. Ulul qahar artinya tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Inilah yang dimaksud dengan ulul qahar. Ulul qadar maksudnya bahwa semua sifat Allah maha sempurna dan maha mulia. Semua sifat Allah maha tinggi. Artinya maha sempurna dan maha mulia. Di sini adalah ketinggian apa? Sifat Allah. Kalau sebelumnya adalah tingginya kekuasaan Allah sehingga tidak ada satupun yang luput ya keluar dari kekuasaan Allah. Bisa dipahami? Yang kedua adalah tidak ada yang bisa melebihi ketinggian apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah semuanya adalah maha sempurna dan maha mulia. Yang ketiga adalah uluwul dzat. Zat Allah maha tinggi. Zat Allah maha tinggi. Allah berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Terkait dengan dua ulu yang pertama dan ulu yang kedua, ulul qahar dan ulul qadar, semua kelompok sepakat. Adapun yang ketiga, ulul dzat, tingginya zat Allah di atas seluruh makhluk, hanya ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkannya. Hanya ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak Mu'tazilah, tidak Jahmiyah, tidak Maturidiyah, ya, tidak Asy'ariyah, tidak Syiah. Ya, tidak ada yang menetapkan kemahatinggiannya zat Allah di atas seluruh makhluk. Hanya ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkannya. Bisa dipahami? Ini adalah yang dimaksud dengan Al-Ali. Allah Maha tinggi. Ya, dari 3 sisi ini. Ulul qahri, ulul qadari, dan yang ketiga adalah ulul dzat. Bisa dipahami? Baik, terakhir kita akan membacakan hadis yang kedua. Ini dalil yang ketiga.
An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhat as-samawati minhu rajfatan aqala ra'datan shadidah khaufan min Allah fa idza sami'a dhalika ahlu samawati su'iqu wa kharru sujada fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arada thumma yamurru Jibril 'ala al-malaikah kullama marra bis-sama' sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqul Jibril قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka Allah firmankan wahyu itu dan langit-langit bergetar ya dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, apa yang terjadi? Pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah siapa? Jibril. Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dan wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, ditanya oleh malaikat penghuninya, "Apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kita, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia firmankan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar." Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Di sini kita dapati bahwa ada keterangan malaikat sampai pingsan ya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut tersebut hilang ketika Allah telah hilangkan dari jantung mereka ya, baru kemudian para malaikat bisa berbicara. Maka di sini juga kita mengimani apa? Bahwasanya malaikat juga punya jantung. Malaikat juga punya jantung dan mereka memiliki rasa takut ya. Jadi malaikat itu bukan roh yang terpisah dari jasad, bukan roh yang berdiri sendiri. Tahu ada orang juga mengatakan itu malaikat itu hanya sekedar hanya hayalan ya. Tidak, tapi malaikat itu memang punya jasad ya. Buktinya apa? Malaikat punya sayap, malaikat punya jantung. Nah, maka kita mengimani tentang hal ini. Baik. Kemudian terakhir terkait dengan pencurian berita oleh jin, ini ada 3 periode. Periode yang pertama adalah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Ini memang banyak terjadi pencurian berita oleh jin. Banyak terjadi penyadapan berita oleh jin. Namun ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, para jin terhalang dari mendengar berita langit. Ya, para jin mereka terhalang, tidak bisa mendengar berita langit. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, apakah masih terjadi? Dan mungkin bisa jadi sampai sekarang ini. Apakah masih terjadi pencurian berita tersebut oleh jin? Masih terjadi? Masih terjadi, namun para ulama mengatakan itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Inilah 3 periode, ya. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, memang banyak terjadi penyadapan berita. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada penyadapan berita oleh jin. Mereka terhalangi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, masih bisa para jin mendengar berita langit? Iya, namun itu sedikit. Tak bisa dipahami? Maka kembali tujuan penulis menyebutkan dalil-dalil ini semuanya menunjukkan bahwa para malaikat yang memiliki keistimewaan, kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak patut, tidak berhak untuk disembah, apalagi para wali, orang-orang soleh, batu, jin, hewan-hewan,
dan yang lainnya, makhluk lainnya yang dijadikan sebagai sesembahan, mereka lebih tidak patut lagi untuk disembah. Maka silakan jadikan ayat-ayat ini untuk memutuskan akar-akar kesyirikan. Hafalkan ayat-ayat dari dalil yang terdapat, setidaknya ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada bab 15 dan bab 16. Kenapa kalian berdoa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian mengagungkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak langsung berdoa meminta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan hadirnya kita di sini, dan bagi siapa saja mengikuti kajian ini ya bisa bermanfaat dan menjadi pahala ya pemberat amal timbangan pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.